Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para al-muhtaramin, Bapak pengurus Yayasan Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Ustaz Mukri, Bapak Ketua RT, jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. فقال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk hadir di masjid dalam rangka kita sama-sama menjalin ukhuwah, persaudaraan, silaturahim antar sesama anggota warga RT atau RW dan juga jamaah Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kita ke masjid ini dengan pahala yang berlipat. Kita juga bersyukur acara kita bisa terselenggara. Jadi hampir saja tadi saya udah mau pergi, Pak. Lupa saya. Lupa tadi. Jadi kebetulan diingetin habis maghrib tadi. Habis maghrib atau setelah maghrib agak lama dikit. Akhirnya ya udah langsung belok ke sini. Tadinya mau ke pesantren. Dan ini kemudahan dari Allah. Jadi ini izin Allah ini. Jadi alhamdulillah diingetin tadi. Kalau enggak lupa saya, Pak. Serius. Hadirin sekalian, tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan, karena diminta untuk tema yang ada kaitannya dengan hijrah. Jadi banyak sekali ya tema-tema terkait dengan hijrah. Saya kira sudah banyak yang disampaikan oleh para ustadz, para mubalik. Dan malam hari ini mudah-mudahan ini adalah tema yang baru ya, mudah-mudahan, yaitu tentang adaptivitas syariah di dalam hijrah, atau hijrah dan adaptivitas syariah. Hadirin sekalian, hijrah ini adalah kurikulum kehidupan, dan sebelum itu dia adalah kurikulum agama, kurikulum syariah. Banyak masalah-masalah syariah itu mengacu kepada sejarah hijrah. Ya, termasuk diantaranya hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan waktu. Itu acuannya adalah waktu hijriah. Solat-solat yang disyariatkan di dalam Islam itu waktu-waktu dan penanggalannya mengacu kepada penanggalan hijriah. Solat, puasa dan lain sebagainya. Termasuk ada satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa hijrah itu adalah betapa syariat Islam itu syariat yang adaptif, yang selalu menyesuaikan, fleksibel, menyesuaikan. Karena Islam dengan syariatnya selalu harus bisa menjawab segala perubahan zaman. Karena Islam itu harus selalu sholihun likulli zamanin, harus selalu bisa sesuai menempatkan diri dengan apa yang terjadi di setiap masa.
Bukan berarti Islam yang tunduk dengan masa, karena Islam itu sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Sudah selesai. Ya, Allah sudah turunkan semua syariatnya dalam agama yang Allah ridhoi ini, dan sudah dijelaskan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, perkara-perkara yang bisa berubah, yang tidak bisa berubah, dan semua itu bisa menjawab semua perubahan dan tantangan zaman. Dari sinilah Islam atau syariat Islam itu disebut adaptif, selalu menyesuaikan. Kalau konteksnya hijrah, itu kita bisa lihat bahwa syariat Islam yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrah dengan setelahnya itu beda. Nah, ini menunjukkan bahwa hijrah itu adalah acuan adaptivitas syariah. Sebelum hijrah dengan setelah hijrah beda. Sebelum hijrah, rata-rata syariat yang turun dari wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu masih fokus dalam perkara-perkara ketauhidan, keesaan Allah, perkara-perkara uluhiyah. Belum merambah kepada ahkam, hukum-hukum belum ada pengharaman masalah zina, judi, minum khamr, itu belum, itu nanti di fase Madinah. Masih seputar prinsip usuluddin, prinsip-prinsip agama, keimanan, itu di fase Mekah. Ya, penguatan akidah tentang hari kiamat, ya, akidah tentang kematian, manusia setelah mati akan dibangkitkan, tentang surga neraka dan sebagainya. Itu di fase Mekah. Ya, belum ada pengharaman hal-hal yang menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab. Demi menyesuaikan, maka itu nanti disyariatkan di fase Madinah. Maka Aisyah mengatakan dalam satu hadis, "Lau kana awwalu syai'in nazala la tashrabul khamra, laqalu wallahi la nada'ul khamra abadan." Kalau seandainya wahyu pertama di fase Mekah yang turun itu adalah la tashrabul khamra, jangan minum khamr. Laqalu, niscaya orang-orang Arab akan nantang kepada Nabi, bukan menerima malah nantang. Dan mengatakan wallahi, demi Allah dalam konteks yang mereka fahami, kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Maka Islam tidak mengharamkan khamr di fase Mekah karena adaptif. Khamr itu minuman gandrungnya orang Arab, minuman seleranya orang Arab. Serasa nggak lengkap momen itu kalau nggak minum khamr, nggak dihidangkan khamr. Ya. Kumpul-kumpul itu harus ada minum khamr. Dan setiap rumah-rumah orang Arab itu isinya galon-galon minuman khamr. Maka Islam ketika mengharamkan itu pun sampai harus bertahap. Bahkan di fase Madinah pun ketika mengharamkan khamr itu bertahap, nggak langsung ujuk-ujuk haram. Tapi bertahap. Awalnya dibolehkan, terutama di fase Mekah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa min thamaratin nakhili tattakhiduna minhu sakara wa rizqun hasanah. Jadi kalian menjadikan dari buah-buah kurma itu sebagai minuman-minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jadi Al-Quran mengakui perilaku orang-orang yang membuat khamr dari kurma, tidak mengharamkan, mengakui, menyebutkan bahwa perilaku mereka itu menjadikan khamr dari kurma, belum ada pengharaman. Artinya itu boleh. Ayat ini menunjukkan bahwa di fase itu minum khamr masih boleh. Baru kemudian karena syariat itu adaptif, begitu kaum muslimin di fase Madinah siap, maka mulai dibatasi sedikit demi sedikit. Karena sudah siap dibatasi. Masih boleh, tapi kalau sudah mendekati sholat nggak boleh. Maka turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan minum khamr, jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Maksudnya apa? Jangan minum khamr kalau waktu sudah mendekati sholat. Tapi kalau masih jauh dari waktu sholat berarti apa? Boleh. Kalau duhur misalkan jam 12, mungkin jam 10 sudah di stop, nggak boleh minum khamr.
Karena dikhawatirkan efek minum khamrnya itu terasa saat sholat, sehingga lupa bacaan, lupa gerakan, lupa zikir. Jangankan lagi minum, lagi mabuk Pak, lagi sadar aja orang kalau sholat, terutama sholat sendiri Pak, tergesa-gesa, itu suka lupa apa Pak? Ini kalau asar itu ini baru 3 apa sudah 4 ini, ya kan? Ya. Gimana kalau lagi mabuk? Nah, gimana kalau lagi mabuk? Maka kalau sudah dekat waktu sholat dilarang. Tapi sudah mulai pembatasan, adaptif syariat itu. Ini orang sudah mulai siap ini, tapi belum siap-siap amat. Ya, belum siap-siap amat. Maka mulai diharamkan, tapi sedikit demi sedikit. Waktunya saja dibatasi. Boleh minum khamr, tapi kalau sudah dekat waktu sholat nggak boleh. Lalu ketika Islam melihat kaum muslimin sudah siap, sudah bisa totalitas, maka adaptif lagi syariat itu, menyesuaikan. Maka hukumnya disesuaikan juga, diharamkan mutlak. Turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibu. Sungguhnya khamr, judi dan seterusnya itu perbuatan syaitan, najis dan perbuatan syaitan, maka jauhilah. Karena kaum muslimin sudah siap, jamaah sekalian, karena sudah siap, maka mereka langsung menuangkan minuman khamr itu yang ada di rumah-rumah mereka di jalanan. Sampai dalam riwayat dikatakan jalanan Madinah itu banjir minum khamr, termasuk pasar-pasar itu banjir minum khamr. Totalitas sahabat itu, totalitas kaum muslimin itu, karena sudah ada larangan total, ya sudah berhenti. Dan Islam tahu itu saatnya memang diharamkan mutlak karena kaum muslimin sudah siap. Ini sisi adaptivitasnya syariah. Allah Maha tahu tentang kesiapan hamba-hambanya, maka disesuaikan dengan syariat yang sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Ketika sudah siap, maka diharamkan total, maka dituangkan khamr-khamr itu di jalanan. Sehingga sampai ini dijadikan dalil oleh fuqaha, oleh ulama fikih, bahwa khamr itu tidak najis. Dia haram tapi tidak najis menurut sebagian ulama. Berdalil, diantara dalilnya adalah kisah ini. Karena apa? Karena saat itu jalanan dan pasar banjir minum khamr. Artinya kaum muslimin nginjak khamr. Nginjak khamr sebelum masuk masjidnya Nabi. Dan kaum muslimin biasa zaman dulu kalau sholat pakai sepatu, biasa, pakai khuf itu biasa. Nah, karena memang lantainya tidak lantai karpet atau marmer atau keramik, lantai pasir. Jadi mereka sholat biasa pakai sendal, pakai sepatu. Makanya ada kisah Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat jadi imam, datang Jibril ngabarin ada najis di sendal. Maka Nabi saat sholat ngelempar atau meletakkan sandalnya, dilepas sandalnya saat sholat itu. Nah, karena Nabi melepas sandalnya, sementara sahabat itu tahunya imam itu harus diikuti semua gerakannya, dilepas semua sandalnya sahabat, padahal nggak ada perintah, karena sandal mereka bersih, bukan najis, sandal Nabi saja yang najis. Nah, itu ceritanya, jemaah dirahmati Allah SWT. Jadi sebagian ulama berpendapat khamr tidak najis itu dari kisah ini, karena sahabat menginjak khamr yang membanjiri jalanan dan pasar itu lalu masuk masjid Nabi tanpa dicuci lagi langsung sholat, berarti tidak najis. Ini satu sisi adaptivitas syariat Islam yang bisa kita baca dari peristiwa hijrah. Dan Aisyah juga mengatakan selain masalah khamr, "Lau kana awwalu syai'in nazala la taznu laqalu wallahi la nad'u zina abadan." Kalau seandainya pertama kali di fase Mekah itu syariat yang turun adalah la taznu, jangan zina. Laqalu, niscaya orang Arab akan nantang kepada Nabi Muhammad, la nad'u zina abadan, kami gak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Karena zina zaman itu bukan perkara tabu, biasa, perkara biasa. Jadi hal yang sifatnya dengan kejahatan seksualitas di zaman jahiliyah itu biasa. Maka kalau pertama kali belum di ujuk-ujuk diharamkan zina itu mental, orang-orang nggak nerima. Dan tabiat manusia itu jamaah sekalian, ya, kalau belum dilarang-larang apa yang menjadi kebiasaan, bukan nerima Pak, tapi nantang. Meskipun secara
nuraninya mengakui kebenaran itu, tapi kalau belum siap nantang Pak. Bahkan dibilain gelut sekalian nggak apa-apa. Kok belum sudah dilarang-larang? Itu tabiat manusia. Maka Islam itu adaptif, menyesuaikan, maka belum dilarang. Meskipun dalam kaidah itu sudah tersimpan akan dilarang, tapi belum. Itu nanti ya. Di fase berikutnya baru dilarang. Ini bentuk adaptivitas syariat Islam. Dan ini menjadi karakter syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika membebani umatnya dengan beban-beban itu sesuai dengan kemampuan umatnya. Maka Nabi itu dikatakan ma khuyyira baina amrayni ila ikhtara aisarahuma. Nabi tidak dikasih pilihan dua perkara kecuali dia memilih yang paling mudah untuk umatnya. Makanya ada banyak hadis itu bunyinya laula an asyqa ala ummati. Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, karena Nabi tahu, adaptif Nabi itu tahu kondisi umatnya. Umatnya itu berat kalau harus dibebani dengan syariat-syariat yang berat. Maka di antara hadis misalkan Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Kalau tidak aku takut memberatkan umatku, waktu isya itu aku akan akhirkan sampai setengah malam. Jadi di pertengahan malam, bukan di waktu awal ini, itu waktu isya jam 7 bukan, tapi di pertengahan malam. Tapi karena itu memberatkan umatku, maka tidak aku perintahkan mereka. Maka tetap waktu isya seperti yang kita lakukan. Kalau di pertengahan malam Pak berat, orang menunggu pertengahan malam itu, ya, belum sholat sudah tidur duluan Pak. Jangankan pertengahan malam, isya saja sudah banyak. Habis maghrib apa? Habis maghrib apa Pak istilahnya? Ya, sudah lempar badan dan nggak sadarkan diri. Apalagi harus pertengahan malam. Nah, ini bentuk adaptivitas. Rasulullah tahu kemampuan hamba-hambanya. Seperti juga Rasulullah mengatakan laula ana asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau tidak aku takut memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk sikat gigi setiap kali wudu. Berat nggak Pak? Setiap kali wudu harus bawa sikat gigi Pak. Diwajibkan sikat gigi, berat nggak? Berat. Maka Rasulullah tidak mewajibkan itu, hanya mensunahkan saja. Juga misalkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat-sahabat tentang pertanyaan amal terbaik di dalam Islam. Ada 4 sahabat bertanya kepada Nabi amal terbaik dalam Islam. Tapi dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang berbeda-beda. Misalkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Itu kan artinya amal yang terbaik, yang unggul di dalam Islam itu apa? Jawaban Nabi saat itu as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Berarti amal terbaik apa Pak dalam Islam? Sholat tepat waktu, berdasarkan hadis ini. Datang lagi sahabat bertanya kepada Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Tanya dengan pertanyaan sama, hanya redaksinya berbeda. Dan tidak penting redaksi itu. Yang penting substansi, maknanya sama. Redaksinya yang kedua adalah, "Ya Rasulullah, ayyul islami afdal?" Islam apa yang paling unggul, yang terbaik? Itu maksudnya amal apa dalam Islam yang paling baik, paling unggul? Sama dengan pertanyaan pertama. Tapi Nabi menjawab dengan jawaban berbeda. Kali ini jawaban Nabi adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam terbaik adalah ketika orang itu, tetangganya, orang lain bisa merasa aman dari bahaya lidah dan tangannya. Artinya Islam terbaik, amal terbaik dalam Islam itu menjaga lidah dan tangan. Padahal tadi ketika ditanya katanya sholat tepat waktu. Beda lagi jawaban Nabi. Datang lagi sahabat dalam hadis riwayat Bukhari. Imam Muslim tidak punya hadis ini, Imam Bukhari punya. Sahabat bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan sama, hanya redaksinya berbeda. Pertanyaan sahabat bunyi, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amal apa ya Rasulullah yang paling afdal, paling unggul, paling baik? Rasulullah menjawab, "Imanun billah, tsummal jihadu fi sabilillah, tsumma birrul walidain." Beriman kepada Allah,
berjihad di jalan Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Beda. Jadi 3 pertanyaan semua jawabannya beda padahal sama. Datang lagi sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kali ini redaksinya persis sama dengan hadis yang ketiga. Ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling afdal, paling unggul, paling baik? Jawab Nabi, alaika bis-shaumi fa innahu la idla lahu. Hendaklah kamu berpuasa. Puasa itu tidak ada padanannya, berarti puasa itu paling unggul. Beda lagi. Hadis pertama yang terbaik itu sholat tepat waktu. Hadis kedua menjaga lidah, tangan. Hadis ketiga beriman, berjihad, berbakti kepada orang tua. Hadis keempat berpuasa. Boleh nggak Pak kita nuduh Nabi, Nabi ini pelin-pelan, suka lupa. Ditanya pertanyaan sama kok beda-beda jawabannya. Boleh nggak kita Pak? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak mungkin Nabi itu lupa, nggak mungkin Nabi itu salah dalam masalah syariah, apalagi nggak salah. Nabi itu maksum dari semua, dari kesalahan syariah. Kalau ada kesalahan dari Nabi itu kesalahan sifatnya khilaful aula, menyelisih keutamaan, tidak berimplikasi dosa, apalagi menyelisih syariat. Enggak. Pasti benar kata-kata Nabi ini. Karena pasti benar itulah, maka kita di dalam memahami hadis-hadis Nabi itu ada metodologinya. Ketika hadis-hadis itu bertentangan, maka caranya adalah dikorelasikan biar maknanya tidak saling benturan. Namanya thoriqatul jam'i, yaitu korelasi antara hadis. Dan di antara ulama yang paling concern di dalam masalah korelasi hadis yang bertentangan itu Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, kitab syarah hadis Bukhari yang paling monumental itu. Meskipun ada ulama lain seperti Ibnu Rajab juga punya Fathul Bari, tapi yang lebih monumental adalah Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab itu, yaitu Fathul Bari. Itu beliau mengkorelasikan hadis-hadis Nabi yang kenapa Nabi ditanya pertanyaan sama kok jawabannya beda-beda. Maka kata Ibnu Hajar, atau Ibnu Hajar mengutip sebagian pendapat ulama, di dalam hadis pertama seperti Nabi ketika ditanya amal terbaik itu adalah sholat tepat waktu, itu karena itulah amal yang menjadi concern kaum saat pertanyaan itu ditanyakan. Artinya orang-orang adalah golongan yang suka menjaga sholatnya selalu tepat waktu. Jadi Nabi ingin memuji mereka, menyanjung mereka. Atau kata beliau mungkin kebalikannya, karena itu adalah amal yang paling dibutuhkan untuk dicerahkan kepada kaum saat pertanyaan itu ditanyakan. Banyak orang yang molor waktu sholatnya, nggak tepat waktu, nggak sholat duhur kecuali mendekati asar, nggak sholat asar kecuali mendekati maghrib, nggak maghrib kecuali mendekati isya, nggak sholat isya kecuali mendekati subuh. Mungkin nggak itu Pak Bu? Nah, kalau ibu-ibu mungkin nyusuin anak dulu, mohon maaf, ngelonin anak dulu biar tidur, ntar sholat ikut ketiduran, sampai kemudian mendekati subuh. Bapak-bapak mungkin nggak? Mungkin juga Pak, capek pulang kerja lempar badan ke kasur dengan asumsi nanti aja sholatnya sambil qiyamul lail. Sambil qiyamul lail. Padahal begitu bangun masjid sudah tarkhiman Pak. Tarkhiman tahu Pak? Udah puji-pujian untuk mendekati waktu sholat subuh. Itu baru sholat isya. Nah qiyamul lailnya kapan? Kaum yang seperti itu ketika bertanya amal apa terbaik, ya sholat tepat waktu. Sama kayak kita Pak, kalau ditanya orang ini, kita ada orang ini sholatnya selalu molor, selalu di waktu yang ujung paling akhir, molor terus, nggak pernah tepat waktu. Lalu datang kepada kita, wahai Pak Guru, wahai Pak Ustadz, wahai saudaraku, tolong tunjukkan kepadaku amal apa yang terbaik dalam Islam yang harus aku lakukan. Pak, cocok nggak kita jawab jihad fisabilillah? Cocok nggak Pak? Cocok nggak? Buru-buru jihad, sholat aja tidak tepat waktu. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Nabi. Setiap orang amal yang terbaik baginya bisa beda dengan orang lain. Inilah adaptivitas Nabi, adaptivitas syariat Nabi. Nabi menyesuaikan dengan siapa dia berbicara, kepada siapa dia membebani pembebanan syariah. Amal yang terbaik bagi seseorang belum tentu terbaik bagi yang lainnya, beda-beda. Maka bagi orang yang suka durhaka kepada orang tuanya, tanya kepada kita amal apa yang terbaik, kita jawab apa? Berbakti kepada orang tua. Yang
tidak beriman, maka amal terbaik menguatkan iman. Yang puasanya bolong-bolong, nggak pernah mau puasa kalau Ramadan, kalau tahu puasa banyak bolongnya, tanya kepada kita amal terbaik apa? Puasa. Seperti hadis yang keempat. Jadi masing-masing ada situasinya, ada kondisinya di mana amal itu cocok untuknya. Ini sisi adaptivitas Rasulullah SAW ketika berfatwa, ketika memberi pembebanan syariah. Itu Rasulullah SAW. Adaptivitas. Bahkan jamaah sekalian, Nabi itu pernah sampai melarang sesuatu yang sebenarnya diperintahkan demi menjaga karakter syariah yang adaptif. Karakter syariah itu adaptif, dijadikan adaptif demi maslahat. Demi maslahat. Demi maslahat. Bahkan sesuatu yang diperintahkan sekalipun, tapi kalau bertentangan dengan situasi, tidak sesuai dengan kondisi, bisa dilarang meskipun awalnya diperintahkan. Contoh misalkan, di dalam hadis Nabi pernah ngajari Mu'adz bin Jabal tentang tauhid, hak Allah atas manusia dan manusia atas Allah. Ini perkara penting dalam tauhid, dalam akidah, termasuk usuluddin, prinsip dalam agama, yaitu berbicara tentang hak Allah kepada manusia dan hak manusia kepada Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz, hak Allah itu adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah manusia beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dan hak manusia kepada Allah adalah, jadi Allah ngasih manusia hak. Sebenarnya manusia tidak punya hak, Pak. Allah kasih hak. Manusia nggak punya hak atas Allah. Orang manusia itu milik Allah, diciptakan oleh Allah, dia nggak punya apa-apa. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia nggak berhak apapun atas Allah. Tapi Allah dengan kekarimannya, dengan karunia-Nya, kebaikannya, memberikan hak kepada manusia berupa apa? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab hambanya yang tidak berbuat syirik kepadanya. Allah komitmen tidak mengadab hambanya yang tidak berbuat syirik kepadanya. Maka mendengar itu Mu'adz izin kepada Nabi, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas, bolehkah aku kasih kabar gembira kepada manusia? Karena ini kabar gembira. Kenapa? Karena kata Nabi, hak manusia kepada Allah adalah Allah nggak mengadab manusia yang tidak berbuat syirik. Ini sesuatu yang menggembirakan. Sesuatu yang menggembirakan. Allah tidak akan mengadab manusia yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah aku kabarkan kepada manusia ini? Nah, ini kan ilmu, ini kan hadis. Orang yang dapat hadis itu wajib disampaikan kepada umat. Yang dapat ilmu wajib disampaikan kepada umat, tidak boleh disembunyikan, apalagi terkait dengan masalah usuluddin, prinsip agama, ketauhidan yang berbicara tentang hak Allah atas manusia dan hak manusia atas Allah. Tapi jawaban Nabi ketika Mu'adz minta izin, bolehkah aku sampaikan ilmu ini, kabar baik ini? Nabi mengatakan, la tubasyirhum, jangan kasih kabar kepada mereka, jangan sampaikan dulu kepada manusia. Padahal ini ilmu. Sementara menyembunyikan ilmu itu dosa besar. Kitmanul ilmu itu dosa besar. Ilmu kalau disembunyikan, ada hadis disembunyikan, itu dosa besar, Pak. Nggak boleh. Kok sampai Nabi melarang orang menyampaikan ilmu, melarang Mu'adz menyampaikan ilmu, padahal menyembunyikan ilmu itu dosa besar? Alasannya adalah adaptivitas. Nabi melihat umatnya saat itu, sahabat saat itu belum pas untuk disampaikan hadis ini. Jangan kabarkan, fayattakilu, maka takutnya mereka bergantung dengan hadis ini, bergantung dan gak mau beribadah, gak mau beramal, gak mau sholat, gak mau puasa. Kenapa? Yang penting tidak berbuat syirik. Yang penting tidak berbuat syirik, tidak diadab. Kalau tidak diadab kan masuk surga berarti. Udah, yang penting orang itu tidak berbuat syirik, nggak puasa nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, nggak zakat nggak apa-apa, nggak haji nggak apa-apa, nggak umroh nggak apa-apa, nggak muamalah nggak apa-apa. Yang penting tidak berbuat syirik. Itu takutnya manusia memahami itu. Jangan kabarkan dulu. Sampai perkara penting, ilmu, bahkan ilmu berkaitan dengan usul agama kita, prinsip agama kita, itu dilarang untuk disampaikan. Demi apa? Adaptivitas. Adaptivitas itu membawa kemaslahatan. Kalau tidak diterapkan membawa kemadharatan. Kalau disampaikan saat itu akan banyak orang nggak sholat,
nggak puasa, nggak ibadah. Yang penting tidak menyekutukan Allah, nggak penting tidak berbuat syirik. Padahal maksudnya adalah beribadah, tetap beribadah, itu perintah pertama. Beribadah dan juga tidak berbuat syirik. Beribadah dan juga tidak berbuat syirik. Bukan yang penting tidak berbuat syirik, ya, lalu tidak beribadah atau tidak beramal, kemudian berharap masuk surga. Tidak seperti itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa Rasulullah SAW sangat adaptif di dalam syariatnya, sampai perkara yang sebenarnya diperintahkan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi akhirnya disampaikan nggak oleh Mu'adz bin Jabal, Pak? Hadis ini disampaikan nggak oleh Mu'adz bin Jabal? Kenapa? Buktinya apa, Pak? Nah, kita baca sekarang. Karena kita baca sekarang, berarti sudah disampaikan. Kata para ulama, Mu'adz bin Jabal itu menyampaikannya di akhir atau di penghujung hidupnya, sehingga diprediksi kuat oleh para ulama, sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar yang sudah wafat duluan itu tidak tahu hadis ini. Diprediksi oleh para ulama karena beliau menyampaikannya di penghujung usianya, ya. Itu demi adaptivitas. Nah, seperti Rasulullah SAW ketika diprotes oleh sahabat termasuk Aisyah, kenapa enggak segera mengembalikan bentuk Ka'bah? Bentuk Ka'bah ini kan tidak sesuai dengan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim, karena ada bagian yang tidak menyatu dengan bangunan Ka'bah. Jadi bentuk Ka'bah di zaman Nabi Muhammad seperti yang kita lihat saat ini, yaitu ada bagian yang tidak menyatu dengan bangunan Ka'bah. Apa itu, Pak? Hijr Ismail. Hijr Ismail itu dalam bangunan Ka'bah di masa Ibrahim ketika ia membangun Ka'bah, itu jadi satu dengan bangunan Ka'bah. Hijr Ismail itu. Nah, di zaman Nabi itu kan tidak bersatu. Ada riwayat yang menyatakan karena dulu ketika pemugaran kurang bahan atau kurang dana dan lain sebagainya, akhirnya ada yang tersisa. Tapi kemudian itu terus menerus seperti itu sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Itu satu riwayat, wallahu alam. Intinya Ka'bah di zaman Nabi Muhammad seperti yang kita lihat saat ini. Hijr Ismail terpisah dari bangunan Ka'bah. Maka mestinya Nabi harus mengembalikan ke bentuk semula. Maka diingatkan oleh sahabat dan diingatkan oleh Aisyah Nabi itu agar mengembalikan bentuk Ka'bah biar sama persis di saat dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ini sebuah amanah, seperti sebuah amanah dari Allah sejak zaman Nabi Ibrahim agar Ka'bah itu bentuknya seperti itu seperti saat di zaman Nabi Ibrahim. Maka Nabi mengatakan, Nabi nggak mau merubah bentuk Ka'bah. Nabi tidak mau merenovasi bentuk Ka'bah, mengembalikan di zaman Nabi sebagaimana di zaman Nabi Ibrahim. Itu demi adaptivitas, demi adapsi kondisi kaum muslimin saat itu. Tidak siap jika harus ada perubahan pada bentuk Ka'bah. Maka Nabi mengatakan, laula hadatsatu qaumiki bil kufri la hadamtul ka'bata wa la banaituha ala qawaid Ibrahim. Kalau bukan karena kaum wahai Aisyah, orang-orang Arab itu orang-orang yang belum jauh masanya dari masa jahiliyah, artinya pemahaman Islamnya belum kuat, belum mendalam. Kalau bukan karena itu, gak usah disuruh-suruh aku itu untuk memugar kembali Ka'bah, mengembalikan bentuk Ka'bah seperti bentuk di zaman Nabi Ibrahim. Gak usah disuruh-suruh aku. Tapi karena kaummu, orang Arab ini baru masuk Islam, pemahaman Islamnya belum mendalam, belum kuat, maka aku tidak memugar Ka'bah. Karena kalau memugar Ka'bah, mengembalikan bentuknya di zaman Nabi Ibrahim, maka itu akan menimbulkan fitnah kepada kaum muslimin yang belum paham. Maka Nabi akan dituduh, karena orang-orang Arab yang baru masuk Islam sejak zaman jahiliyah melihat Ka'bah seperti ini. Ketika tahu masuk Islam, tiba-tiba Nabi ngajak merubah bentuk Ka'bah, takutnya mereka mental dan menuduh Nabi Muhammad datang-datang membawa ajaran baru, merubah-rubah bentuk Ka'bah. Kita saja kadang-kadang, Pak, ya, dari kota misalkan belajar agama, pulang ke kampung, Pak, agak sedikit beda aja dari sebelumnya, itu sudah dituduh, Pak, wah ini dakwah baru ini, ya.
Bahaya ini. Padahal beda cuma dikit Pak kadang-kadang. Beda cuma dikit kadang-kadang. Nah seperti itu. Itu adaptivitas Nabi Muhammad SAW melihat kaumnya saat itu. Enggak langsung merubah bentuk Ka'bah. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sisi-sisi adaptivitas syariat Islam agar Islam itu selalu bisa menjawab tantangan zaman dan menjawab perubahan masa atau perubahan zaman. Dan ini diamalkan oleh para salafun saleh. Para salafun saleh ketika beramal, maka amalnya itu menyesuaikan dengan kondisi. Karena kondisi itu menjadi ukuran juga amal itu terbaik apa tidak. Seperti misalkan dalam kisah Abdullah ibn Mubarak yang seringkali diceritakan, dan ini cerita yang pernah dikutip oleh Imam Al-Khattab dalam kitabnya Mawahibul Jalil. Kisah Ibnul Mubarak yang haji dari Kufah ke Mekah. Nah, di situ ada adaptivitas. Ada adaptivitas. Jadi Ibnul Mubarak ini ketika pergi haji dengan rombongan kafilah haji dari Kufah itu Irak menuju Mekah dengan perjalanan darat. Tentu karena perjalanan darat maka akan selalu melihat berbagai fenomena kejadian di masyarakat. Maka di antara yang mereka lihat, yang dilihat oleh Ibnu Mubarak adalah ketika melewati satu penduduk, Ibnu Mubarak ketemu dengan seorang wanita, seorang ibu. Seorang ibu yang sedang otak-atik sampah, ngorek-ngorek sampah, seperti mencari sesuatu. Diamati oleh Ibnu Mubarak. Tiba-tiba ibu ini memegang seekor ayam yang sudah mati. Pak, Bu, kira-kira ayam kalau diambil dari tong sampah itu sembelian apa bangkai? Udah bangkai. Kalau sembelian ngapain ditaruh tong sampah? Ya kan? Taruh dapur, ya, bakar atau dimasak. Tapi di tong sampah ini pasti bangkai. Tapi Ibnu Mubarak masih bertanya, husnudzon, wahai ibu, itu ayam sembelihan apa bangkai? Maka Ibnu Mubarak menjawab dengan jujur, terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, nggak malu-malu. Dia bilang, ini bangkai dan aku akan makan ayam ini, juga anak-anakku makan ayam ini. Nah, ini sangat kontras dengan naluri yang lembut seorang ibu terhadap anaknya. Nurani ibu, naluri ibu itu sangat lembut kepada anaknya, melebihi naluri bapaknya kepada anaknya. Jadi dari sisi ini laki-laki itu suka kalah. Ibu itu jauh lebih sensitif, lebih dalam perasaannya kepada anaknya ketimbang bapaknya. Nah, mikirin anaknya itu lebih ibu ketimbang bapaknya. Benar nggak Pak? Mohon maaf ini. Nah. Kok tega kali ini ada ibu yang biasanya nurani dan nalurinya itu lembut kepadanya mau nyuapin dari bangkai. Padahal ibu Pak, ibu kita, istri kita kalau lagi majlis takliman biasanya dihidangin, dibagi kue yang enak Pak, itu yang diingat dirinya apa anaknya Pak? Anak. Dimakan apa dikantongin Pak, ditasin? Tasin. Itu ibu Pak. Tapi kalau bapak-bapak selamatan, diundang selamatan, ada makanan enak, mikirin istri anak apa langsung dimakan habis Pak? Makan habis. Nah ini di sini kalah bapak-bapak itu. Nah, maka aneh, kok ada ibu mau nyuapin anaknya dari bangkai? Maka Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak, seorang tabi'in itu berpikir keras. Gak mungkin ini terjadi kalau bukan karena keterpaksaan, karena mentok, gak ada makanan, gak ada duit untuk beli makanan. Gak mungkin kalau tidak karena terpaksa ibu ini nyuapin anaknya dari bangkai. Maka melihat situasi seperti itu, dia berpikir keras dan dia memprediksi jangan-jangan satu penduduk semuanya ini kelaparan saat ini, bukan hanya ibu ini. Maka dia berpikir, dan beliau bukan hanya ahli ibadah tapi ahli ilmu. Ya. Ahli ilmu itu kalau beribadah, ibadahnya berkualitas. Ukurannya bukan suka-sukaan, mut-mutan. Aku sukanya ini sekarang, maka dilakukan tidak berdasarkan ilmu. Tapi ahli ilmu itu ketika beramal berdasarkan ilmunya. Amal apa yang terbaik, amal apa yang paling dibutuhkan, paling unggul saat itu ahli ilmu menimbang-nimbang seperti itu. Bukan sekedar ukurannya mut-mutan, suka-sukaan. Maka beliau berpikir, mempertimbangkan antara jadi haji atau sedekah. Kalau bapak jadi di posisi Abdullah ibn Mubarak, cuma disuruh pilih dua pilihan, nggak ada pilihan yang lainnya, ya, mau haji atau sedekah.
Kalau sedekah nggak jadi haji, kalau haji nggak jadi sedekah, pilih mana Pak? Haji. Apalagi sudah ditunggu bertahun-tahun, begitu tiba waktunya, udah nggak boleh terlewat. Apapun yang terjadi, pokoknya tetap haji. Apapun caranya. Tapi Abdullah ibnu Mubarak dengan kedalaman ilmunya, beliau menimbang. Aku cuma bawa dana yang cukup untuk haji. Kalau aku tetap haji, nggak bisa sedekah. Ibu ini kelaparan, anaknya kelaparan, mungkin makan bangkai. Kalau aku sedekah, nggak jadi haji. Maka akhirnya beliau putuskan dengan keilmuannya, kedalaman ilmunya, putuskan batal haji. Dan dia mengatakan hada khairun min hajjina hadzal am. Dia putuskan untuk membatalkan haji dan dananya disedekahkan ke ibu itu untuk makan ibu, anak dan masyarakat di situ. Dan dia balik ke Kufah dan dia mengatakan ini jauh lebih baik daripada aku haji tahun ini. Nah, ini adaptivitas. Jadi amal itu terkadang baik tidaknya dilihat dari kesesuaiannya dengan kondisi tempat, waktu, keadaan. Ya, tidak selamanya amal itu terbaik setiap waktu. Kadang di waktu yang lain tidak menjadi terbaik. Amal yang terbaik di waktu yang tepat bisa menjadi yang terbaik. Sedekah dan haji tentu secara teori haji, karena haji itu rukun Islam. Sedekah tidak rukun Islam. Zakat yang rukun Islam ini kan sedekah. Ya, tentu haji lebih baik. Tapi dalam situasi ini Ibnu Mubarak mengajarkan kepada kita sedekah lebih baik daripada haji. Kalau haji manfaatnya pribadi Pak, tapi kalau sedekah manfaatnya dirasakan oleh banyak masyarakat. Apalagi sedekah meskipun hukum asalnya sunnah bisa naik jadi wajib. Kalau nggak ada yang bisa sedekah kecuali kita, maka wajib bagi kita sedekah. Hukum asal sunnah itu bisa naik jadi wajib. Ketika ada orang kelaparan yang bisa ngasih makan kecuali kita, nggak ada yang lain kecuali kita, maka kita wajib ngasih sedekah. Sedekah jadi wajib, bukannya sunnah lagi. Maka atas dasar itu Abdullah ibnu Mubarak bersedekah dan dia batalkan ibadah haji. Nah, tidak seperti sebagian orang kalau sudah pengen haji itu pokoknya harus terjadi, harus terlaksana, apapun yang terjadi yang penting harus haji. Jadi saya pernah ketemu, mungkin pernah saya ceritakan di kesempatan yang lain, ketemu jamaah haji kita, orang pengusaha daerah 9 orang. Itu haji kira-kira tahun 2010. Seingat saya tahun 2010. Itu saya ketemu di Arafah. Itu cerita hajinya itu luar biasa Pak. Ini 9 pengusaha daerah dijanjiin visa haji. Zaman dulu Napus itu langsung berangkat Pak tahun itu. Ya kan, daftar tahun itu, berangkat tahun itu. Dijanjiin visa itu salah satu travel di Jakarta. Maka mendekati hari H mereka kumpul di Jakarta. Hari H nggak keluar, ditunggu lagi nggak keluar, tunggu lagi nggak keluar sampai mentok, udah nggak mungkin keluar lagi. Akhirnya dibatalin. Tapi nggak mau pulang Pak, 9 orang ini. Pokoknya bagaimana harus haji. Harus haji. Maka ada yang nawari, ada travel yang nawari pakai visa visit. Visa visit artinya ilegal. Nggak boleh. Ilegal di Arab Saudi, ilegal di negeri kita juga. Kemenak mengkategorikan itu ilegal. Bahkan Arab Saudi juga demikian. Kalau zaman itu sudah dikategorikan ilegal, apalagi sekarang. Sekarang lebih ilegal lagi itu, dan hukumannya lebih berat. Selain di penjara, denda puluhan ribu real, dideportasi. Nah, 9 jamaah ini bisa masuk Mekah Pak, luar biasa. Pakai visa visit. Dijanjiin oleh travel itu, travel orang kita. Maka mereka tiketnya turun di Riyadh, bukan turun di Jeddah. Karena kalau Jeddah itu adalah saat musim haji, jamaah itu dipenuhi oleh kedatangan jamaah haji. Fokusnya ke jamaah haji. Maka rentan ditolak visa selain haji itu di Jeddah. Maka mereka pintar turunnya di Riyadh, di ibu kota. Dari Riyadh naik darat, sewa mobil gede dengan supir orang Arab dan satu guide TKI yang jadi kolega travel yang ada di Indonesia tadi itu. Jadi dihubungi salah seorang TKI untuk mengantar 9 orang ini masuk Mekah bersama seorang supir Arab. Pak, kalau sudah musim haji, jalanan menuju Mekah dari manapun,
dari Riyadh terutama, itu dipenuhi checkpoint, Pak. Mungkin ada kurang lebih 20 checkpoint kalau dari Riyadh ke Mekah. Setiap checkpoint pasti yang lewat ditanya mau kemana. Kalau jawabannya Mekah, langsung pertanyaan kedua, ngapain? Kalau jawabannya haji, langsung pertanyaan berikutnya, mana visanya? Atau mana tasrih? Tasrih itu izin haji bagi mukimin yang tinggal di dalam Saudi. Tasrih itu namanya. Kalau dari luar berarti visa haji, tasyiratul hajj. Pasti itu pertanyaannya. Kalau nggak bisa nunjukin, langsung dikerangkeng, dibawa, deportasi sebelum dipenjara dan didenda. Itu kurang lebih 20 checkpoint pasti, Pak, pertanyaannya. Dan zaman itu nggak ada polisi yang mengenal sogok, itu nggak ada, Pak, Saudi itu. Begitu mau nyogok dia sendiri yang mau dia sendiri akan dipenjara. Nggak ada, nggak kenal mereka. Ini, Pak, jamaah haji kita bisa nyampe Arafah, Pak, wukuf kira-kira di jalan itu ketika checkpoint itu, jujur apa bohong, Pak? Jujur apa bohong? Bohong, sudah pasti. Kalau jujur nggak nyampe Mekah, nggak nyampe. Kalau toh bisa ngelabui satu polisi satu checkpoint, checkpoint yang lain belum tentu. Belum tentu. Apalagi setelah mikot tuh lebih ketat lagi, setelah mikot, setelah pakai pakaian ihram, lebih ketat lagi checkpointnya. Ternyata ceritanya mereka itu, jadi supirnya yang bilang mau kemana? Jeddah. Jadi setiap ada pertanyaan di checkpoint mau kemana? Jeddah. Jadi Jeddah maksudnya Jeddah, ke Jeddah bukan Mekah. Itu kan satu jalur, Pak, Mekah sama Jeddah. Satu jalur itu. Jadi begitu ditanya Jeddah, ya nggak apa-apa, suruh jalan. Mana? Jeddah. Udah lancar terus. Begitu nyampe Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu mikotnya orang yang dari Riyadh. Atau disebut Syil Kabir. Kalau dari Madinah apa namanya? Bir Ali. Atau Dzul Hulaifah bahasa hadisnya. Kalau dari Riyadh itu Qarnul Manazil atau Syil Kabir. Nah, begitu nyampe mikot Syil Kabir, mereka mandi, ganti pakaian ihram. Lalu ganti mobil juga, nggak berani mobil ini untuk ngantar karena paling ketat setelah pakaian ihram itu lebih ketat lagi. Ganti mobil GMC isi 9 orang, supir Badu yang berani lewat padang pasir. Yang berani lewat padang pasir. Dan nggak berani jalan sebelum matahari tenggelam, nunggu matahari tenggelam dulu, baru jalan lewat padang pasir biar nggak kelihatan patroli. Benar, begitu sudah gelap, naiklah mereka lewat padang pasir. Ternyata di padang pasir ada patroli, Pak, dari kejauhan, mobil polisi kelihatan. Apa yang mereka lakukan? Lampu mobil dimatiin, langsung menuju ke kandang kambing terdekat. Jamaah haji 9 orang itu pengusaha-pengusaha sukses itu, bukan orang biasa-biasa, Pak, orang-orang berduit itu. Disuruh sembunyi di dalam kandang kambing, Pak. Mobil dimatiin, lampu dimatiin. Jadi pura-pura orang ini kalau seandainya kepergok akan pura-pura sebagai pemilik kambing, pemilik kandang kambing itu. Jadi mau haji sampai sembunyi-sembunyi di kandang kambing. Ternyata patroli lewat, Pak, aman. Kemudian mereka naik lagi jalan menuju Mekah dan selamat. Nah, itu ceritanya bisa sampai wukuf di Arafah ketemu kami. Kenapa ketemu kami? Karena mereka nggak punya tenda resmi. Kalau ilegal tuh nggak bisa dapat tenda resmi, nggak bisa. Semua tenda itu murokhos. Murokhos itu ada izinnya. Yang datang lewat jalur nggak resmi nggak ada, kecuali numpang. Karena pemilik travel kami yang izinin, ya sudah, dia masuk 9 orang. Akhirnya saya tanya. Dan itulah cerita yang mereka ceritakan ketika saya tanya. Kemudian saya tanya lagi, Bapak sudah haji? Sebagian sudah haji, Pak. Sebagian sudah haji tapi maksain diri haji lagi dengan cara seperti itu. Yang lain belum haji pun nggak ada alasan untuk memaksakan diri sebenarnya. Balik pulang, kenapa? Ketika di Jakarta visa yang dijanjikan sudah nggak keluar, udah pulang, kenapa? Kenapa nggak pulang, Pak, tahun depan haji? Bapak kan punya duit, bisa tahun depan, Bapak itu. Jawabannya, Bapak, wes kadung selamatan, Pak Ustadz, katanya. Jadi udah terlanjur selamatan, malu pulang. Ini beda dengan Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak dia batalin hajinya, adaptif, karena ada yang lebih membutuhkan. Siapa? Orang-orang miskin. Nah, ini sebagian orang kita itu terkadang haji maksain diri, tapi tetangga kelaparan nggak pernah dibantu. Ada tetangga nyekolin anaknya nggak mampu, berangkatin anaknya ke pesantren nggak mampu, nggak pernah dia terbesit dalam benaknya untuk membantu. Tapi pengennya haji, umrah dan sebagainya.
Padahal sudah pernah haji, umroh juga sunnah, bukan wajib. Nah, ini tidak adaptif berarti. Tidak adaptif. Maka di dalam berislam, bersyariat itu seorang harus adaptif. Ya. Sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran, diajarkan Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya, hadis-hadis tadi itu semuanya bentuk-bentuk adaptivitas Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga pernah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk dakwah ke Yaman, itu juga adaptif. Yang diwanti-wanti oleh Nabi itu adalah prinsip adaptivitas. Kamu itu nanti datang kepada ahli kitab. Jadi kalau ahli kitab jangan langsung ajak sholat. Adaptif. Ahli kitab berarti sudah beriman apa belum? Belum, maka imankan dulu. Maka ajarkan syahadat dulu, jangan langsung sholat. Syahadat, makna dua kalimat syahadat, apa tuntutan dua kalimat syahadat. Setelah menguasai itu baru ajarkan sholat. Ya. Adaptif. Kalau syahadat belum kuat disuruh sholat, nggak mau nerima orang, Pak. Nggak mau nerima, belum ada pondasi. Juga belum zakat. Sholat dulu, sholat kuat, baru sholat sudah selesai, beres, baru tambah zakat. Itu kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Karena berat, Pak, ngeluarin 2,5%. Orang baru masuk Islam langsung disuruh 2,5%, Pak. Bisa nggak kira-kira? Mau nggak? Boro-boro, Pak. Yang sudah muslim bertahun-tahun saja 2,5% setiap tahun aja terkadang nunggak, malas, pelit, kikir. Apalagi yang baru masuk Islam langsung 2,5%. Berat, Pak. Maka sedikit-sedikit. Kemudian puasa, kemudian haji. Haji juga jangan ujuk-ujuk, Pak. Orang kalau belum siap langsung haji bisa mental, Pak. Dan saya ketemu sendiri dalam kisah haji juga. Haji saya bersama membawa jamaah, sebagian itu jamaah Filipina dari Riyadh. Saya biasa dulu tuh membawa jamaah TKI dan TKP. TKI itu tenaga kerja Indonesia, TKP tenaga kerja Filipina. Yang rata-rata Filipina itu baru masuk Islam dari Kristen mereka. Nah, saat itu kita membawa 9 bus itu. Kita, anak dan teman-teman mahasiswa yang jadi pembimbingnya. Nah, ada sebagian jamaah yang baru masuk Islam, yaitu Filipina, perempuan. Ketika kami berjalan kaki dari Arafah menuju Musdalifah untuk mabit, karena bus itu terlambat, karena saat itu infrastruktur jalan itu belum serapi sekarang, macetnya luar biasa. Orang itu ke Musdalifah dengan jalan kaki lebih cepat daripada naik bus saat itu. Maka kita putuskan jalan kaki. Nah, jalan kaki itu jalannya ada namanya Thoriqul Musyah, jalur untuk pejalan kaki itu ada di lembah. Kanan kiri itu bukit. Jadi nggak bisa orang kalau sudah di situ untuk keluar, udah numplak di situ, lurus jalannya menuju Musdalifah. Nah, begitu nyampe perbatasan Musdalifah Mina, orang-orang sudah berhenti di perbatasan, nggak berani terobos menuju Mina. Karena dalam teori haji, mabit di Musdalifah ya di Musdalifah, nggak boleh di Mina. Itu teori awalnya, teori bakunya. Mabit Musdalifah di Musdalifah, mabit di Mina ya Mina, nggak boleh di Musdalifah. Meskipun sekarang ijtihad ulama itu adaptif juga, ijtihad ulama sekarang. Sekarang itu boleh. Saat mabit Musdalifah tapi masuk Mina boleh. Saat mabit Mina masuk Musdalifah boleh. Ini adaptivitas syariah. Ya, sehingga semua perluasan Mina adalah Mina, perluasan Musdalifah adalah Musdalifah. Maka disebut ada Mina Jadid itu. Bapak dengar ada Mina Jadid itu maksudnya adalah hukumnya Mina tapi letaknya secara geografis itu di Musdalifah. Sah, nggak apa-apa. Karena sudah nggak muat Mina itu, Pak. Sama Musdalifah juga nggak muat kalau semua jemaah haji tumplak di Musdalifah semua. Nah, sebenarnya nggak apa-apa nerobos sedikit, seandainya sudah nggak muat Musdalifah itu jamaah nerobos. Cuma sebagian orang kan nggak paham, terutama yang baru-baru masuk Islam dan sebagainya. Maka sampai kita perintahkan karena takut diinjek-injek orang besar, karena mau jalan menuju Mina nggak bisa, dari belakang didorong terus oleh ribuan orang, ratusan ribu bahkan, ya, kalau tidak kita bilang jutaan, ratusan ribu manusia dari belakang. Kita maju nggak bisa, dari belakang didorong terus. Maka kita putuskan yang perempuan naik bukit. Kita bopong naik bukit itu sudah, poin darurat. Kita pegang-pegang wanita itu karena darurat daripada nyawa mereka hilang. Naik ke bukit. Sampai kemudian di bukit nangis itu salah seorang jamaah dari Filipina. Saya tanya ke dai Filipinanya, ini kapan masuk Islam? Ternyata baru beberapa hari masuk Islam. Langsung diajak haji berat. Dia ngeluh, kok begitu berat syariat Islam katanya. Dan dai-nya cerita pernah ada yang murtad gara-gara ngeluh beratnya syariat Islam, itu murtad kembali lagi
dari kembali lagi kepada agama semulanya, karena nggak kuat menjalankan syariat Islam yang berat. Kalau orang belum Pak, haji berat Pak. Haji itu ibadah yang berat, bukan enak Pak. Bapak melihat jamaah haji yang berangkat itu memang kelihatan enak Pak. Bahkan kalau mau berangkat itu pakaian terbaik, ya kan, gelangnya, emasnya itu kan dipakai semua, sampai ada itu yang viral dulu itu kan. Padahal Pak kalau di sana Pak awut-awutan Pak, mandi juga jarang Pak, ya kan, dekil di sana itu. Makanya kata Nabi itu al-hajju asy'ath, haji itu adalah awut-awutan. Semakin orang awut-awutan semakin bagus hajinya. Emang haji seperti itu. Nah, haji itu nggak boleh pakai wangi-wangian kan Pak. Nyisir juga hati-hati, jangan sampai rambutnya apa? Lepas. Nggak boleh. Nyukur rambut juga nggak boleh. Kumis dikelimisin nggak boleh. Apa adanya, nggak boleh pakai wangi-wangian. Pakai sabun juga hindari sabun yang wangi. Jadi tampilannya sama semua orang itu. Ya, jadi ibadah itu nggak ringan, berat. Sampai kalau saya tanya orang Arab tuh Pak, mohon maaf, orang Arab sudah dewasa, seusia saya itu, saya sering untuk ketemu, sudah haji belum, terutama yang tidak berpendidikan, sudah haji belum. Kenapa nggak haji? Takut mati katanya. Karena apa? Karena padat. Karena hidupnya biasa enak Pak, hidupnya biasa enak. Jadi kita sering menemukan orang Arab belum haji, meskipun di usia seperti saya, apalagi masih muda. Saya suatu ketika haji bersama beberapa mahasiswa S2 orang Arab. S2 baru haji. Padahal sebenarnya dia SMA pun sudah bisa haji, tapi dia S2 baru haji. Padahal itu yang berpendidikan. Yani, karena siapnya baru saat itu katanya. Padahal dia kapanpun siap sebenarnya. Karena kuota kalau penduduk dalam negeri ya banyak kuotanya untuk haji. Artinya tidak ringan haji itu, berat. Maka kalau kita memerintahkan orang untuk haji tidak adaptif, maka bisa mental Pak. Orang sakit kita paksain haji, malah nanti jadi masalah di sana. Makanya orang sakit tidak wajib haji. Ini dari sisi adaptivitas syariah. Dan banyak sekali contoh-contoh di dalam syariat, seperti dalam sholat itu adaptif. Kalau nggak bisa berdiri dulu seperti yang disampaikan oleh Bapak DKM tadi ya. Dalam hukum jinayah juga itu adaptif. Ada beberapa yang adaptif yang tidak masuk kategori hudud. Kalau hudud tidak menerima adaptivitas. Hudud tidak menerima adaptivitas, tapi menerima adaptivitas dalam sisi terkadang bisa tidak diberlakukan. Contoh misalkan zaman Umar. Kalau Bapak tadi bilang sampai 9:30 Pak, tapi saya kira enggak ya. Sampai jam berapa? Terlalu lama kayaknya ya. Bentar lagi ya Pak ya. Nah, kalau 9:30 kasihan Bapak Ibu. Saya tadi mau ngomong apa sih? Tentang apa Pak? Umar. Tentang Umar pernah tidak memberlakukan hukum potong tangan. Ada hukum potong tangan itu hudud. Sebenarnya hudud itu nggak boleh berubah. Potong tangan nggak boleh diganti dengan yang lain. Tapi Umar pernah tidak memberlakukan karena adaptif, menyesuaikan kondisi. Kaum muslimin banyak yang miskin, paceklik. Kemudian musim perang lagi, terpaksa harus makan dari hasil curian. Kalau diterapkan hukum potong tangan, banyak kaum muslimin dipotong tangannya padahal mencurinya terpaksa. Sehingga mereka nggak akan terima kok dipotong tangannya padahal mencuri terpaksa. Maka bisa jadi keluarga yang dipotong tangannya akan membela orang kafir dalam perang itu. Karena musim perang kaum muslimin paceklik, banyak yang mencuri untuk makan. Maka kalau dihukum potong tangan, orang-orang yang mencuri itu mereka nggak akan terima. Maka oleh Umar tidak diberlakukan saat itu. Karena apa? Adaptif, melihat kondisi. Sampai hudud pun itu oleh Umar terkadang tidak diberlakukan demi adaptivitas. Hukum ini yang hudud. Kalau yang tidak hudud seperti hukum-hukum yang sifatnya takzir, tidak ada hadnya, tidak ada pembatasan yang jelas dalam Quran dan Sunnah, seperti hukum orang yang mabuk. Di zaman Abu Bakar, orang mabuk itu didera 40 kali. Zaman Abu Bakar. Zaman Umar ditambah 80. Adaptif. Kenapa? Di zaman Abu Bakar orang dihukum 40 kali dera, cukup jerah. Karena mentalitas orang zaman Abu Bakar relatif lebih baik. Dihukum 40 kali dera sudah jerah, nggak berani lagi mabuk. Di zaman Umar orangnya sudah banyak menjauh dari mentalitas seperti yang
dimiliki oleh orang-orang di zaman Abu Bakar. Maka kalau cuma dihukum 40 kali derang nggak mempan, masih mabuk lagi, maka ditambah oleh Umar berapa? 80. Nah, ini adaptivitas. Adaptivitas yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. Umar juga sangat adaptif. Di dalam misalkan di masa Umar, itu Umar mengharamkan kaum muslimin menikahi wanita ahli kitab. Padahal menikahi wanita ahli kitab itu sebelum itu bebas. Masing-masing boleh sesuai dengan keyakinannya. Karena khilaf, para sahabat khilaf, berbeda pendapat di dalam mensikapi hukum menikahi wanita ahli kitab, ada yang membolehkan dan tidak. Jadi laki-laki muslim tapi perempuannya ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Ini sahabat dulu berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan tidak. Yang membolehkan maka ada yang menikahi wanita ahli kitab seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Istrinya itu diantaranya adalah dari istri 4 itu ada yang ahli kitab. Nah, ada yang ahli kitab. Di zaman Umar tiba-tiba Umar mengeluarkan instruksi haram kaum muslimin menikahi wanita ahli kitab. Padahal Al-Qur'an mengatakan wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Boleh bagi kalian menikahi wanita ahli kitab. Kok sampai Umar melarang? Al-Qur'an membolehkan. Demi adaptivitas. Kenapa, Pak? Di zaman Umar, wanita ahli kitab itu pada bejat akhlaknya, bejat perangainya. Istilahnya itu gampang disentuh orang. Kalau disentuh laki-laki nggak nolak, gampangan istilahnya. Akhlaknya seperti itu. Maka Umar mengharamkan laki-laki menikahi wanita ahli kitab. Karena apa? Akhafu antamussu al-mumsati minhunna, anta'atu al-mumsati minhunna. Karena aku takut kalian mendapatkan istri yang tidak baik akhlaknya sehingga akan berpengaruh kepada pendidikan anak. Karena kalau dibolehkan, Mbak, banyak kaum muslimin mungkin akan lebih menikahi wanita ahli kitab dari kaum muslimin. Contoh misalkan, Mbak, di Jatikeramat ada banyak ahli kitab Yahudi Nasrani. Lalu dibolehin menikah wanita ahli kitab. Sementara wanita-wanita ahli kitab, masya Allah, mohon maaf nih, ya, parasnya cantik-cantik, hidungnya mancung, rambutnya pirang putih. Mohon maaf ini sekali lagi, Pak, di masjid bilang begini, tapi itu contoh. Sementara wanita muslimahnya biasa-biasa saja, Pak. Kira-kira, Pak, kalau kita tanya anak-anak muda mau menikahi wanita ahli kitab atau muslimah? Takutnya anak-anak muda, Pak, menikahi wanita ahli kitab, berbondong-bondong menikahi wanita ahli kitab dan menjadikan wanita-wanita Islam janda-janda yang tidak laku. Itu diantara alasan Umar. Jadi adaptif Umar itu. Kondisi ini nggak boleh nih dibolehkan menikahi wanita ahli kitab, bahaya. Anak-anak muda akan menikahi wanita ahli kitab karena melihat fisiknya. Tapi itu akan merusak pendidikan keluarganya, pendidikan anak-anaknya. Karena wanita ahli kitab di masa itu bejat semuanya. Maka diharamkan oleh Umar bin Khattab. Ini adaptivitas Umar. Kita juga guru ngaji, ustaz juga harus adaptif. Ngaji, taklim juga harus adaptif. Nggak bisa asal kebiauyah. Semua yang ada di otaknya dikeluarin, nggak bisa. Ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ngasih beban juga lihat siapa yang dihadapi. Ya, jangan seperti kisah yang sering disampaikan oleh ulama, oleh Ustadz Mubarak, yang kisah ini benar meskipun terkadang dibubui sedikit. Tadi begini kisahnya itu. Seorang mu'alaf masuk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kan resmi masuk Islam. Karena resmi masuk Islam, kata Pak Guru, karena kamu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kamu resmi masuk Islam. Karena sudah masuk Islam, maka ayo ikut aku antar kamu ke dokter bedah. Bingung ini mu'alafnya, apa hubungannya Pak Guru antara dokter bedah dan Islam dengan syahadat? Iya, karena sudah masuk Islam, maka untuk menyempurnakan Islam, menyempurnakan toharomu, kesucianmu, maka kamu harus dipotong bawahnya. Nah, gitu ya. Kaget dia. Waduh, batal Pak Ustadz nggak jadi masuk Islam. Batal Pak Guru nggak jadi masuk Islam. Aku batalin deh. Aku batalin syahadatku. Pak gurunya bilang begini, kamu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, resmi masuk Islam. Harus komitmen dengan aturan Islam. Orang kalau sudah masuk Islam gak sembarangan keluar. Orang kalau membatalkan keislamannya, hukumnya adalah murtad. Dan hukuman murtad dalam pidana Islam itu dipotong atasnya, penggal. Setelah diminta taubat 3 hari, gak taubat itu dipenggal, Pak. Kalau diterapkan hukum Islam bagi orang yang murtad. Jadi gak gampang. Orang masuk Islam atau tidak bebas, gak ada paksaan. Tapi kalau sudah masuk harus komitmen dengan aturan, nggak boleh sembarangan keluar.
itu dihukumi murtad dan dipenggal dalam hukum Islam. Tapi kalau di negeri kita nggak boleh kita memenggal orang yang murtad. Itu bukan hukum. Kita harus menerapkan hukum sesuai dengan apa yang diterapkan dalam negara kita. Karena hukum Islam pidana itu hanya boleh diterapkan, yang punya wewenang untuk menerapkan adalah penguasa. Kalau penguasa tidak menerapkan itu maka tidak boleh. Tapi seandainya diterapkan hukum Islam maka itu dipotong atasnya. Semakin menjadi ini mu'alaf, semakin menjadi, lalu bilang apa-apaan ini Islam. Wah, masa masuk harus dipotong bawahnya, begitu keluar dipotong atasnya. Akhirnya kan Pak, dia pulang ke rumah ngasih tahu saudaranya, tetangganya, hati-hati jangan masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam dipotong bawahnya kamu, kalau kamu keluar dipotong atasnya. Akhirnya kan membuat Islam serem, gara-gara gurunya tidak adaptif. Kalau belum siap disunat jangan dulu, ntar dulu, nggak harus saat itu. Sholat pun kalau orang nggak bisa sholat, gerakan saja sampai akhir nggak ada doanya itu sah. Fatihahnya diganti subhanallah, Allahu Akbar terus, itu sah sampai akhir Pak. Jadi adaptif, Islam itu adaptif. Nggak dibebani langsung membaca Fatihah surat berat ya. At-tahiyat apalagi itu berat. Yang penting sebisanya dulu. Itu adaptivitas syariah. Betapa pentingnya kita menerapkan adaptivitas syariah ini dalam kita mengajar, taklim, berkehidupan, bermuamalah dengan sama kaum muslimin untuk menjaga keutuhan dan kerukunan kaum muslimin. Dan adaptivitas ini banyak contohnya kalau dalam masalah muamalah, tapi mungkin kita sampaikan semuanya karena waktunya sudah larut. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh. Lakal hamdu mil'us samawati wal ardh. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil qur'an wa lakal hamdu bil qur'an wa lakal hamdu bil ukhuwati wal jamaah wa lakal hamdu bil mali wal ahli ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومعلمينا ومعلماتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لموتى المسلمين خصوصا Bapak Haji Giri Harsono wa Bapak Sidarta wa Bapak Ahmad Awaludin wa jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran ya rabbal alamin. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.